Jadi gini, kenapa umat Islam dan Kristen itu selalu berdebat tentang agama? Kenapa Islam dan Hindu nggak berdebat tentang agama? Kenapa juga Buddha nggak berdebat tentang agama dengan Islam? Karena memang Islam dan Kristen itu memiliki hubungan erat. Hubungan eratnya apa? Karena membicarakan beberapa objek yang sama tapi memiliki persepsi yang berbeda. Contoh, berbicara mengenai Yesus. Yesus di dalam Kristen itu adalah Nabi Isa di dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika berbicara mengenai oknum yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan tentang ajaran Injil, maka Islam juga berbicara tentang itu. Kristen juga berbicara tentang itu. Artinya, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, memang mengajarkan tentang akan datangnya kekuatan yang disebut sebagai ajaran, di mana konsep ajaran itu jauh lebih sempurna daripada ajaran yang dia ajarkan. Makanya Yesus mengatakan bahwa masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum mampu untuk menanggungnya saat sekarang. Orang cerdas akan berpikir, hal-hal yang dimaksud Yesus itu apa saja sih? Kok bisa seberat itu gitu loh? Dimana pada masa itu belum bisa ditanggung, belum sanggup orang-orang yang pada masa itu menanggungnya. Memang ajaran seperti apa itu? Kalau dibilang ajaran tentang kasih, lah orang-orang dulu juga diajarkan tentang kasih. Kalau yang dimaksud di situ adalah ajaran penebusan, di mana manusia harus mati, yang mana dikatakan itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi itu tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu mana hal-hal yang berat yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Belakangan kemudian diajarkan oleh roh penolong atau seorang yang disebut sebagai penghibur. Kalau orang Kristen lagi-lagi mengatakan yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus, ya kan? Tapi umat Islam mengatakan itu bukan hanya sebagai Roh Kudus saja, tetapi Roh Kudus yang datang kepada seorang penolong lain, yaitu seorang penghibur. Nah, kita umat Islam mengakui kenapa sosok ini disebut penghibur. Alasannya sederhana. Ketika Abraham datang memperkenalkan sang pencipta alam semesta, ruang lingkup pengajarannya hanya kepada keturunannya. Ketika Musa datang memperkenalkan tentang sang pencipta alam semesta, juga hanya berbicara ruang lingkup Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Begitu juga ketika datang Elia, Salomo, Daud, dan seterusnya. Termasuk Yesus. Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Seruan Yesus hanya Sema Israel. Jadi orang-orang di luar Israel itu belum merasa terhibur. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka merindu akan seperti apa orang-orang yang diberi nabi, diberi kitab suci. Nah, ketika sang penghibur itu datang, dia datang bukan untuk satu suku, tetapi untuk seluruh umat manusia. Oke, silakan kalau ada yang menanggapi, monggo. Baik, saya buka dulu. Banjul Ustadz kesayangan kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas, from Makassar. Kembali kita jumpa di sini, JCC, Zoom kesayangan kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, malam ini kita disuguhkan dengan topik yang begitu menarik. Kenapa sih Kristen dan Muslim itu sering debat? Tentu titik sentralnya adalah sosok Yesus itu sendiri, karena di Bible Yesus adalah Tuhan, sedangkan Nabi Isa di Al-Quran adalah seorang nabi yang kami cintai. Kemudian telah datang saudara Michael atau Mikael yang akan berdialog dengan Ustadz Zulkifli M. Abbas pada malam hari ini. Tentu dengan santun kami persilahkan untuk Pak Michael untuk opening statement. Silakan, waktu nggak perlu terlalu dibatasi. Monggo Pak Michael.
sepertinya Pak Michael ini masih malu-malu gimana gitu ya. Mungkin belum terbiasa berdialog gitu ya, kita maklumi saja. Ya, saya akan menambahi sedikit tentang pernyataan guru saya, Akhi Zulkifli M. Abbas, terutama mengenai mengapa antara Islam dan Kristen itu sering terjadi perdebatan. Kenapa tidak dengan Hindu dan Buddha begitu ya? Yang jadi masalah Hindu Buddha itu tidak mengait-ngaitkan dirinya dengan para nabi. Jadi tidak perlu ada yang diperdebatkan di situ. Sementara Kristen kita tahu dia mengait-ngaitkan dirinya dengan para nabi. Walaupun sebenarnya Kristen tidak ada hubungannya dengan para nabi. Tapi mereka itu mengait-ngaitkan dengan para nabi. Itu yang jadi masalah. Ketika terutama nabi yang kita hormati, yang kita muliakan, yaitu Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus Kristus dijadikan Tuhan, kita yang menghormati beliau ini ada rasa seperti ada kewajiban untuk meluruskan karena nabi kita dijadikan Tuhan begitu, sehingga terjadilah perdebatan di mana orang-orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan tapi tidak ada dasar yang jelas, melainkan hanya berdasarkan tafsiran-tafsiran saja. Dan mereka menyampingkan ayat-ayat yang jelas-jelas banyak sekali di dalam Bible, pengakuan Yesus Kristus itu sendiri bahwa dia adalah seorang rasul, dia seorang hamba, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 18, jelas-jelas di situ Yesus disebut seorang hamba. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus, seperti yang kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 42 sampai ayat 45, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, "Ya Bapa, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Jadi di sini Yesus sudah mewanti-wanti, ya. Jangan-jangan karena bisa membangkitkan orang mati dia lalu disebut Tuhan, makanya dia bersaksi sebagai utusan Tuhan. Begitu. Silakan yang mau menanggapi selanjutnya. Terima kasih Ustaz Sugi. Sebelum kembali ke Majelis Jum yang ada di sini, karena yang di sini yang punya hajat adalah Ustadz Zulkifli M. Abbas. Karena terhubung juga Pak Michael tadi belum sempat opening statement, jadi ditambahkan oleh Ustadz Sugi. Kita beri kesempatan kembali, kita call dulu beliau, siapa tahu udah bisa speak up. Silakan Pak Michael. Tentu topiknya Anda udah tahu, sosok Yesus sebagai biang atau sumber dari perdebatan selama ini lintas agama. Monggo Pak Michael, silakan. Kalau Pak Michael belum sempat, tentu saya kembalikan lagi ke yang punya hajat. Silakan Pak Ustadz Zulkifli M. Abbas. Kenapa sih Bang Juma itu, kenapa Yesus sebagai titik sentral dari ini semua? Kira-kira apa yang ingin dicari dari kedua yang sering berdebat antara Kristen dan Islam? Silakan. Bang Andi boleh saya bertanya dengan Pak Zuma? Ya sesudah ini. Oh enggak, Biar untuk masa dulu. tambahan tentang masalah kenapa terjadi ini. Bang Zuma, mungkin kemungkinan saya ada persamaan kata-kata di kitab mereka kepada Islam, misalnya seperti Alkitab, kitabnya dia, sedangkan menurut bahasa Yunani itu bukan Alkitab ya yang kita tahu. Terus masalah sisi nama ketuhanan juga ada persamaan juga. Terus ada kata-kata Roh Kudus, sedangkan di dalam bahasa Yunani bukan namanya Roh Kudus, melainkan the Holy Spirit. Terus ada kata-kata Rasul. Akar katanya itu merupakan akar kata bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin karena itu terjadilah kontradiksi makna dari ayat kata-kata yang tadi saya sebutkan dengan kata-kata yang ada di kitab Yunani. Begitu, Bang. Makasih, Bang Andi. Silakan Pak Juma. Ya, jadi salah satu penyebabnya itu kenapa umat Islam dan Kristen itu acap kali berdebat tentang keyakinan. Ya karena itu tadi, di samping karena memang Al-Quran datang untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, juga oleh karena keusilan
ya, lembaga Alkitab Indonesia yang dengan sengaja memang, dengan maksud tujuan memang untuk mencari persamaan antara Islam dan Kristen agar misi daripada pengajaran dan penyebaran ajaran Kristen itu bisa berjalan dengan mulus gitu loh. Contoh, di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30. Di situ diterangkan, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Nah, berarti tugas kita sebagai umat Islam adalah meluruskan pemahaman ini. Pemahaman yang kemudian diajarkan oleh orang-orang Kristen yang datang dari barat. Sekali lagi, pemahaman yang diajarkan oleh Kristen yang datang dari barat. Karena Kristen itu datangnya dari sana. Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Ini pernyataan Nabi Isa alaihi salam. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Nah, itu sudah final itu. Jadi ketika ada yang mengajarkan bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada Bani Israel tentang Injil, dan mengajarkan oknum ini adalah Tuhan itu sendiri, maka tugas umat Islam adalah meluruskan itu. Ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Nah, apakah umat Islam itu meluruskan akidah ini hanya dengan menggunakan Al-Quran? Tidak. Kita menggunakan dalil dari kitab mereka. Sembari kita memahami sebagai Muslim bahwa memang sesungguhnya yang mereka tuhankan itu adalah sosok Nabi yang mengajarkan kepada umatnya Bani Israel bahwa dirinya itu adalah hamba, adalah abdi, adalah penyembah, esensi sang pencipta alam semesta yang juga umat Islam sembah. Lalu apa maksudnya? Kita menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah pun mengajarkan bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab mereka. Jangan cuma mendengarkan pendeta petantang petenteng di mimbar gereja mengajarkan mereka menyembah kepada sosok manusia. Inilah wujud kasihnya umat Islam. Ya. Wujud kasihnya umat Islam meluangkan waktunya untuk menyadarkan sahabat-sahabat Kristen untuk tidak mati di dalam kekafiran. Karena menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 4 ayat 22. Apa pengakuan Yesus di situ? Qala inni abdullah. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Pas. Jadi ketika Allah di dalam Al-Quran menghakimi Yesus yang disembah oleh orang Kristen, apakah kamu pernah mengajarkan dan mengatakan sembahlah aku? Jadikanlah aku Tuhan selain daripada Allah. Nabi Isa ataupun Yesus di dalam Al-Quran menjawab. Ya. Dia katakan apa? Saya tidak mungkin mengatakan itu illa kecuali apa yang aku punya sebagai hak untuk aku katakan. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan kepada mereka. Nah, lagi-lagi apakah ada di dalam kitab mereka mengatakan itu? Jelas. Ahli Sugi pasti tahu dalilnya. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbakum. Nah, ini tugas kita sebagai umat Islam. Kalau kita mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, maka umat Islam wajib hukumnya menyadarkan orang Kristen berhenti menuhankan Yesus. Karena Yesus itu adalah inni abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Pengakuan Yesus. Nah, kembali kepada pertanyaan. Kenapa kita sering berdialog dengan orang Kristen? Karena itu tadi. Mereka selalu usil. Kalau di tengah-tengah umat Yahudi, mereka ke Yahudi-Yahudian. Kalau mereka di tengah-tengah umat Islam, mereka ke Islam-Islaman. Inilah perilaku serigala. Di mana mereka pergi, di situ mereka nyamar. Di Indonesia, mayoritas Islam. Kitabnya dipakai dalil sampul menggunakan kata Alkitab. Untuk apa? Untuk mengelabui. Kalau ditanya apa dasarnya, apa definisinya, asal kata daripada Alkitab itu, kenapa kamu apa yang kamu pahami tentang itu, lantas kemudian
apakah definisi itu cocok dengan kitabmu? Katanya kami nggak butuh itu. Yang penting isinya. Kami tidak butuh penamaan. Mau Alkitab ke, mau apa ke nama sampulnya. Kami tidak peduli. Yang penting isinya adalah kebenaran. Itu jawaban mereka. Padahal ini sebenarnya mencederai umat Islam. Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Tuhan mereka sebut dengan sebutan Bapa. Tapi lagi-lagi mengambil kata Allah dari Al-Quran. Lalu kemudian dia mengatakan, duluan Kristen daripada Islam. Jangan pikir di Arab itu lebih duluan Islam daripada Kristen. Orang-orang Arab lebih duluan Kristen daripada Islam, kata mereka. Ya itu sudah benar. Itu sudah benar. Orang Kristen di Arab lebih duluan daripada orang Islam secara agama, secara teologi, secara ideologi. Tapi apakah benar kitab mereka ketika diarabkan menjadi Alkitab? Tidak. Apakah benar Bapak Theos ketika diarabkan menjadi Allah? Tidak. Yang perlu mereka pahami bahwa baru tadi sore kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dulu-dulunya kagak. Ini yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen. Jadi tidak ada alasan. Ya. Nah, kalau kemudian dia mengatakan, mereka ini mengatakan, Tuhan kita itu sama. Ya itu sangat kecil dari mereka itu untuk mengakui itu. Tuhan itu satu, kata. Ada juga pernah saya berdebat dengan orang Kristen. Saya menggunakan kata Allah karena Tuhan itu satu, kata dia. Berarti dengan sadar dia mengakui Allah lah Tuhan itu yang sesungguhnya. Tapi kebanyakan dari mereka mengotori mulut mereka dengan mengatakan Allah, itu hanya semata-mata mengakui bahwa Allah itu hanya apa? Sebagai lembaga. Allah itu bukan prophenomen. Tapi Allah itu hanya sebuah gelar, kata dia. Belum lagi kata Rasul, kata Nabi, mujizat, Roh Kudus dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah melukai hati umat Islam. Untung saja umat Islam itu rahmatan lil alamin. Contoh misalnya, kata pendeta adalah sebuah kata yang sakral bagi orang Kristen. Pendeta itu hanya dinobatkan untuk orang-orang suci di kalangan mereka. Nah, kalau kata pendeta ini kita ambil, lalu kita gunakan untuk menyebut seorang jamret, gimana perasaan mereka? Ya kan? Oh, ada jamret ayam. Oh, ada pendeta ayam. Pendeta ayam dikejar sama warga. Nah, itu kan. Enggak enak kedengarannya. Sama ketika dikatakan Rasul Paulus, tidak enak kedengarannya. Rasul Markus, tidak enak kedengaran. Karena memang enggak cocok. Tidak level. Bukan pada tempatnya. Jamret ayam dibilang pendeta ayam. Ya kan? Rasul Markus dibilang apa? Pengabar Markus, pengarang Markus dibilang Rasul Markus. Pengarang Lukas dibilang Rasul Lukas. Nggak cocok, nggak nyambung. Karena itulah kemudian Islam Kristen selalu berdebat sepanjang zaman. Kenapa? Alasannya sederhana. Kristen tidak percaya diri terhadap agamanya. Kristen tidak percaya diri terhadap Tuhannya. Kristen tidak percaya diri terhadap kitabnya. Itu intinya. Silakan ditanggapin. Oke, terima kasih Bang Joma. Jadi mudah-mudahan yang ada di majelis Zoom ini ngerti topik kita, artinya adalah kenapa Kristen dan Islam itu sering dialog, karena saudara Kristen itu banyak memakai nama yang ada dalam Al-Quran. Istilah Islam itu sendiri, tapi disalahartikan. Topik udah mengerucut. Terus kemudian saya memanggil kepada yang pertama tadi, Pak Michael, mudah-mudahan udah bisa speak up, silakan. Panggilan kedua Pak Michael, kalau nggak Pak Michael bisa, silakan Pak Citos atau ada saudara Kristen yang mau menanggapi, silakan. Selamat malam Bang Andi dan selamat malam. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Mohon maaf, saya tidak akan mengganggu. Ini kan Pak Ustadz Zuma dengan Pak Michael. Saya cuma mau minta izin ke Ustadz Zuma. Silakan. Salam Ustadz Zuma, selamat malam. Ya, salam. Ustadz, gini, saya kan bikin channel nih Ustadz, channel saya. Nah, kemarin kan kita udah pernah berdebat. Nah, saya cuma izin malam ini. Jadi video itu saya upload di channel saya ya Ustadz. Boleh, silakan. Ini dengan siapa ya? Citos. Ini dengan mesin ketik zaman Belanda Ustadz.
Iya. Oke, gitu ya Ustadz, silahkan. Saya mantau, saya nunggu aja di luar. Silahkan, monggo dengan Pendeta Michael, monggo silahkan. Assalamualaikum. Tapi beliau Pak Citos enggan untuk berdialog dari tadi, diberi udah 3 round, beliau tak panggil belum. Apa Pak Citos bisa bumbu-bumbui dikit gitu? Sekaligus ada bahan untuk diupload ke konten Anda, nggak apa-apa, silakan. Topiknya itu tadi, bahwa istilah-istilah dalam Al-Quran sebagai penyebab seringnya dialog antara Kristen dan Muslim, dan istilah-istilah itu disalah maknai gitu. Itu penyebab utamanya. Pak Citos mau nambahkan mungkin, silakan. Terima kasih Bang Andi. Tetapi terus terang saya tidak paham temanya. Saya tidak paham. Kalau boleh dikerucutkan lebih detail lagi, bagaimana ya Bang Andi? Karena kan seperti ini, kayak misalnya rebutan istilah dan lain sebagainya itu, kalau saya memandangnya seperti ini ya. Umat Islam itu besar ya. Umat Islam jumlahnya banyak, sekitar mungkin 2 miliar penduduk ya. Nah, umat sebesar itu bagi saya tidak pas lah kalau misalnya merasa bahwa umat Kristen menggunakan istilahnya dan lain sebagainya, atau mungkin dalam tanda kutip merasa dizolimi dan sepertinya. Karena bagi saya umat Islam itu besar. Jadi saya juga percaya hati yang besar. Gitu. Jadi bagi saya itu bukan sebuah ini ya, bukan, kalau untuk saya debatkan itu kayak enggak ini ya. Saya masih belum bisa melihat poinnya itu sampai di mana gitu. Kecuali kalau misalnya Tritunggal, kita debat mengenai Tritunggal itu karena Tritunggal sudah ada, nah baru Muslim datang untuk mengcounter itu misalnya. Nah itu saya baru oh yes, saya mau. Atau misalnya dari sisi kesejarahan, bagaimana kita melihat Al-Quran dari sisi kesejarahan? Misalnya kita melihat Bad Eatman. Baik Pak Citos, sebentar Pak Citos, maaf. Mungkin karena Anda belum tahu, jadi istilah-istilah itu tadi, karena kalau ini bergeser ke istilah yang tadi itu topiknya berbeda. Kalau topiknya adalah istilah dalam Islam yang dipergunakan oleh teman Kristen gitu, di Alkitab, di Bible gitu. Bang Juma mungkin bisa dikerucutkan agar Pak Citos bisa mengambil andil dalam diskusi ini. Silakan Ustaz Juma. Iya, jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Bang Citos ini pun bisa terarah terhadap debat kita malam ini. Kalau Abang mengatakan bahwa Kristen itu konsepnya Tritunggal atau Trinitas dan itu lebih duluan ada daripada Islam, justru itu disitulah yang menjadikan kita harusnya berbeda gitu loh. Tritunggal harus percaya diri dengan mengajarkan konsep Tritunggalnya dengan menggunakan original teks asal usul konsep itu tadi. Ketika misalnya mengajarkan Tritunggal, sebutlah Bapa dengan sebutan Theos. Iya kan? Sebutlah roh dengan sebutan spirit atau apalah. Jangan menggunakan konsep di mana konsep itu adalah konsep yang sangat disakralkan di dalam agama saudaranya. Islam Kristen bersaudara. Ya, gunakan Kristen, lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama Anda, gunakan perangkat-perangkat agama Anda dengan percaya diri. Jangan menggunakan perangkat agama yang datang belakangan, kan lucu gitu loh. Misalnya ya kan? Seperti apa Ustadz? Misalnya contoh misalnya penyebutan Tuhan. Baik. Gitu. Sekarang ketika kita jadikan pola ini terbalik. Ada tidak umat Islam yang mau rela ikhlas demi untuk menyebarkan agama Islam, mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Bapa? Ada nggak umat Islam yang rela? Mulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak pernah sekolah pun tidak akan mau. Tapi orang Kristen, semakin tinggi keilmuan Kristenan mereka, semakin percaya diri menggunakan nama Allah. Padahal mereka paham, Tuhan mereka tidak menggunakan kata itu ketika diajarkan dari asal agama mereka, kan gitu. Nah ini yang saya maksud. Ketika Anda dengan percaya diri, kami lebih duluan Tritunggal, silakan dengan agama Anda. Islam tidak pernah mencampuri hal itu. Kami tidak pernah. Bahkan di dalam ajaran agama Islamlah satu-satunya agama yang memiliki konsep. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tidak seperti di agama lain. Ajarkan orang yang tidak terima,
dihukum, orang yang terima dibaptis. Islam nggak seperti itu. Makanya saya katakan, ayo kita dalam satu negara, silakan beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Jangan ngambil satu hal yang sifatnya sangat prinsipil dan disakralkan di agama saudaramu. Misalnya yang tadi, Bang, ketika umat Islam menyebut misalnya nih, ya, Rasulullah Muhammad SAW kami sebut dengan aposteles Muhammad SAW, pasti akan jadi bahan tertawaan. Dan apa yang termuat di situ? Orang-orang Islam akan terhinakan. Kenapa? Loh, ini bukti Anda tidak percaya diri terhadap istilah Rasul. Karena Anda ngambil istilah agama orang lain. Nah, begitu pun sebaliknya. Anda tidak percaya diri menyebut aposteles terhadap pengarang penulis-penulis kitab Anda. Sehingga harus ngambil kata Rasul. Nah, kalau misalnya, loh itu kan bahasa Indonesia. Siapa bilang? Itu bukan bahasa Indonesia. Tapi kan sudah disadar. Oh iya, itu karena mayoritas Islam. Tetapi di dalam ejaannya, kata Rasul itu adalah kata yang sangat sakral di dalam Al-Quran. Gitu loh Bang, salah satunya itu. Silakan. Baik Ustadz. Terus terang saya jujur, saya tidak terlalu paham dengan topik ini. Tapi ya kita sambil jalan ya, nanti sambil ketemu seperti apa sih yang dimaksudkan Bang Zuma, Bang Adi dan teman-teman di sini. Saya cuma urun rembuk aja di sini. Pertama, kalau misalnya kita melihat ini ya, pesawat kenegaraan Arab Saudi, di situ juga ditulis apa itu? Ada semacam tulisan God gitu ya. Jadi tidak selalu melulu Allah. Jadi saya rasa juga umat Muslim sendiri juga fleksibel ya. Padahal God itu sendiri adalah semacam dewa di Amerika ya, Amerika pada waktu sebelum penjajahan Amerika ya. Kemudian bahkan Yusuf Ali, kemudian para penterjemah Quran juga menggunakan istilah the apostle, Nabi Muhammad. Jadi menggunakan apostol. Jadi itu bagi saya bukan sebuah isu ya Ustadz. Jadi dan misalnya kita berangkat dari munculnya semacam gerakan Yahweisme dan lain sebagainya pada tahun-tahun belakangan ini, yang mereka, mohon maaf, mereka menggunakan kata Yahweh langsung atau mereka Elohim. Nah, mereka menolak menggunakan kata Allah karena mereka merasa bahwa itu disejajarkan dengan Tuhan disembah oleh umat Muslim. Nah, ada gerakan juga yang dalam Kristen yang semacam itu. Nah, tetapi kalau bagi saya pribadi, bagi kami pribadi, Allah itu juga di dalam kitab Esra dan juga kitab Daniel pada waktu pembuangan di Babel itu juga disebut. Jadi itu menggunakan kata elah. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh ayat yang bisa saya tunjukkan mungkin, baik itu dari kitab Esra dan kitab Daniel, yang mereka menggunakan elah. Bahkan ketika mereka berkata dalam nama Allah, dalam nama Tuhan, mereka menggunakan Shem elah. Nah, itu udah sangat serumpun sekali dengan kata Bismillah. Karena Shem elah itu udah satu rumpun sekali dengan Bismillah. Jadi terkecuali misalnya motif dari orang-orang atau kawan-kawan Kristen tadi itu menyamar. Nah, misalnya kecuali dengan motif menyamar, jadi menggunakan nama Tuhan yang sama dengan motif menyamar. Ya, saya persilahkan, monggo, saya tidak akan mengurusi yang seperti itu. Saya tidak, dan itu bukan porsi saya ya. Bukan porsi saya. Tetapi porsi saya melihat bahwa pada di kitab Esra itu dikatakan banyak sekali. Jadi ketika masih di Aram, menggunakan bahasa Aram itu menggunakan elah-elah seperti itu, Ustaz. Jadi ketika mengatakan Bismillah, Bismillah, ya itu udah satu rumpun itu, Ustaz. Makanya saya dari tadi nggak bisa nemu Dan bagi saya pribadi terlalu lemah bagi umat Islam yang sebesar ini untuk umat Islam itu merasa
merasa seperti ini? Karena umat Islam itu begitu kuat, begitu besar, begitu wise untuk hal yang seperti ini dan merasa bahwa Oke, cukup. Iya, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Cuma katanya umat Islam terlalu merasa. Padahal sebenarnya kalau saya monitor tadi umat Kristen yang terlalu percaya diri. Silakan Ustaz Juma, lanjut. Baik, jadi makasih atas paparan Abang ini ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitabnya Bani Israel, ya memang seperti itu. Kenapa sembahan kami itu sama, Bang? Kami menyembah, kami menjadi Muslim. Rasulullah Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi, dilantik menjadi rasul itu oleh Tuhannya Bani Israel. Itu yang harus dipahami lebih jauh. Makanya ketika Bani Israel menyeru El Rakum, Fekanon, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, kami juga menyebut Tuhan itu seperti itu. El Kana, Allah yang Maha Pencemburu. Ya, izin Bang. Jadi menurut Abang berarti Yahweh itu sendiri yang mengutus Nabi Muhammad gitu Bang? Kami tidak pernah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh. Yang kami tahu, Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Iya, baik. Tuhan yang Tuhannya orang sebutan. Itulah yang oh iya, jelas. Itu udah pasti itu. Itu tidak diragukan lagi. Nah, kalau seperti ini, apakah saya boleh bertanya, Abang? Silakan. Iya. Sebentar dulu, Bang. Ini pindah topik apa ya? Gimana Bang? Ya, aku pindah topik. Bang Andi, terus terang saya nggak ngeh Bang Andi. Saya nggak paham. Oh, ya. Karena saya melihat. Oke, baik. Saya nanggapin dulu yang ini. Nanti kalau misalnya Abang mau bertanya boleh. Saya tanggapin dulu yang tadi. Saya tunggu Bang. Iya. Oke. Ya, silakan. Jadi orang-orang Israel menyebut ya sebutan gelar terhadap Sang Pencipta alam semesta itu sama seperti yang kami sebut. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, ya, ketika orang-orang ini menyebut El Rakum, Fekanon, kami juga menyebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti merujuk kepada esensi yang sama. Al-Gayur, mereka menyebutnya dengan Al-Qana. Kami juga menyebutnya itu. El-Qadol, kami menyebutnya Al-Azim, dan seterusnya. Merujuk kepada esensi yang sama. Berarti ketika Bani Israel menyebut Tuhan mereka dengan Eloh, Alaha, El, itu sama dengan sebutan kami dalam bahasa Arab. Karena kita harus paham, bahasa keturunan Abraham itu ada 3 poin. Ibrani, Aram, Arab. Itu adalah bahasa serumpun yang tidak bisa diobrak-abrik oleh kekuatan apapun. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian ketika orang Yudaism yang taat kepada kitab Tanakh, kami tidak pernah ribut mengenai Tuhan. Kami tidak pernah ribut mengenai penamaan Sang Pencipta alam semesta. Kenapa? Karena pada dasarnya kaidah-kaidah ketuhanan yang mereka anut itu sama dengan kami. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian di sini dan kemudian menjadi masalah adalah Kristen. Di Yahudi mereka nggak diakuin. Di Islam apalagi. Kemudian datang onyo-onyo membawa nama Tuhannya Bani Israel masuk ke Indonesia dengan konsep Trinitas Tritunggal itu tadi. Makanya kami tidak mau. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam ini adalah komunitas yang besar, komunitas yang sangat kuat, adalah sangat remeh-temeh ketika goyah oleh karena Tuhan mereka, penamaan Tuhan mereka diambil oleh segelintir umat Kristen. Bukan itu masalahnya. Yang kita permasalahkan sekarang adalah kenapa umat Islam, umat Kristen itu senantiasa kecil masalah, besar kecil penyebab, akibatnya menjadi besar. Karena itu tadi, coba Anda lihat Hindu, Buddha, mereka percaya Sang Hyang Widi. Mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nggak pernah ribut kita. Nggak pernah kita berselisih tentang keyakinan. Nggak perlu ada debat seperti ini. Orang Hindu, orang Buddha, mereka percaya diri menyebut sembahan mereka. Tapi teman-teman Kristen kemudian sudah tahu original kitabnya mereka bahasa Greek, bahasa Yunani. Masih juga sudah tahu bahwa di Indonesia kudu wajib kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi masih juga menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Sementara Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah murni bahasa Al-Quran, bahasa Arab.
Ini Indonesia. Maka sejatinya ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wajib hukumnya bahasa Indonesia. Kalau percaya diri menggunakan itu. Jangan lari ke dalam bahasa Al-Quran. Karena kita sedang di Indonesia, bukan di Arab. Kalau di Arab, orang Kristen mau menggunakan kata Allah, mungkin boleh. Mau menggunakan kata Alkitab, bisa jadi. Tapi sampai hari ini, di Arab sana tidak ada orang Kristen menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Tidak ada yang menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Tidak ada. Mereka malu menyebut itu. Karena yang mempunyai kitab Al-Quran, itulah nama lain daripada Al-Quran, itu Alkitab. Tapi di Indonesia, malah merasa tidak bersalah. Malah merasa itu adalah satu kebanggaan. Ada apa ini? Apapun alasannya, kenapa tidak kembali kepada original teks? Apa alasannya harus ngotot mengambil alasan? Dulu waktu diterjemahkan Alkitab, Gospel pertama kali, di situ ada salah satu orang Arab, ada ulama dari Arab yang kemudian mengatakan Biblos itu ada Alkitab. Kalau itu yang jadi alasan, dulu babi haram. Sekarang kok bisa babi hutan jadi haram? Loh, Alkitab apa nggak bisa dirubah gitu loh? Babi bisa berubah menjadi babi hutan. Alkitab kenapa nggak bisa dirubah menjadi Biblos atau buku-buku? Ada apa ini sebenarnya? Coba Anda tanggapin. Baik, Ustaz Juma, saya informasikan ke Ikhwan Fillah yang ada di live YouTube dan majelis Zoom yang kami hormati di sini. Terhubung dari topiknya tadi ke Pak Michael dengan topik istilah-istilah Islam atau Al-Quran yang dipakai di Bible. Terus digantikan kemudian oleh Pak Citos yang Pak Citos sepertinya tidak mau berkomentar di bidang itu. Kami geser dikit topiknya tapi nggak jauh dari itulah pondasinya ya. Yang penting sekarang dialognya antara Ustadz Zulkifli Abbas dengan Saudara Citos. Silakan Pak Citos ditanggapi. Mau bergeser dikit jangan kejauhan ya. Ya, monggo Pak Citos, silakan. Baik Bang. Saya mencoba ini ya Bang. Saya bukan sebagai penghakim, bukan sebagai pengkritis, bukan ya Bang. Saya posisinya di sini belajar ya Bang. Kita bertanya. Saya lebih suka seperti itu karena saya nggak terlalu ini Bang. Memahami Islam juga saya tidak terlalu. Gini, saya ingin bertanya. Tadi Abang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah. Gak apa-apa. Nanti diminta diulang. Sama dengan disembah oleh pihak di surat Al-Ikhlas. Itu sebentar Pak Citos. Saya melihat di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan ya. Pak Citos bisa dimundurkan setengah menit ke belakang. Tadi suaranya kurang jelas. Diulang 1 menit, 1,5 menit ke belakang. Silakan. Baik. Tadi robot. Iya baik. Baik. Jelas ya Ustadz Andi. Ya, silakan. Jadi gini aja. Pada intinya seperti ini. Teman-teman Muslim tidak menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ya. Sedangkan tadi Ustadz Zul mengklaim bahwa Tuhan yang dimiliki oleh Bani Israel adalah Tuhan yang sama. Nah ini saya melihat ada perbedaan Ustadz Zul. Jadi justru di dalam Al-Ikhlas itu justru menyangkal Bapa dan Anak. Sedangkan Bani Israel dari sejak Musa, kalau kita menganggap kitab Perjanjian Lama ya, sampai kitab Maleaki, itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Nah ini saya ada pertanyaan. Kalau pribadinya adalah sama, Tuhan yang sama, kenapa mereka memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa, sedangkan di dalam Islam sangat menolak konsep Bapa dan Anak? Monggo Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi acuan Anda kemudian ketika Al-Quran menerangkan lam yalida walam yulada. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebelum saya jawab lebih jauh, saya ingin tanya kepada Anda. Apakah orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan dalam arti yang sesungguhnya? Silakan. Baik, orang Yahudi
Saya seperti yang debat dulu saya sampaikan. Jadi pengikut Yesus itu Yahudi semua, banyak Yahudi. Dan mereka juga alhamdulillah mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau anak Allah. Dan itu juga ada klaim Yesus sendiri, akulah anak Allah. Jadi kita tidak bisa keluar dari perkataan Yesus sendiri. Terus yang kedua, perkara orang-orang Yahudi sampai pada titik bahwa mereka tidak percaya. Tentu saja Yahudi yang mana dulu ya, karena ada 5 macam Yahudi pada waktu zaman Yesus. Perkara sampai hari ini mereka tidak percaya. Bahkan mereka membuat sebuah kutuk terhadap orang Kristen. Alhamdulillah hasil dari kutuk itu adalah kekristenan yang berkembang dengan pesat. Jauh lebih besar dari agama manapun. Sudah dikutuk, tapi malah ternyata lebih besar. Harusnya seorang Gamaliel berkata seperti ini, tunggu dulu, jangan-jangan yang kalian itu tolak, itu ternyata dari Tuhan. Pada zaman dulu ada Yudas, si Teudas yang mengatakan bahwa bla 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 bla, pengikutnya pergi semua, hancur. Kemudian ada si siapa namanya ini dan pengikutnya hancur semua. Nah, coba kalian jangan ini dulu. Siapa tahu kalian justru menantang Tuhan. Nah, terbukti mereka menggunakan segala macam kutuk dalam konsili Yamnia tahun kurang lebih tahun 90. Mereka mengutuki dengan berkat Harisonim atau apa, ada sekitar 13 berkat dalam tanda kutip kutuk ya. Nah, itu justru orang Kristen yang berkembang dengan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kemudian jadi 2 itu jawaban saya, Ustaz. Silakan. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu punya anak dalam arti yang sesungguhnya bahwa Tuhan punya anak, berarti Tuhan itu anaknya itu adalah Tuhan. Itu bohong itu. Itu bohong. Anda mencoba untuk menggunakan rekayasa Lembaga Alkitab Indonesia untuk mengiyakan pertanyaan saya tadi. Padahal sesungguhnya orang Yahudi itu, meskipun di dalam kitab mereka, misalnya dalam Keluaran 4 ayat 22, ayat 23, Samuel 7 ayat 13, ya, mengatakan adanya gelar anak kepada Nabi Daud, adanya gelar anak sulung kepada Yakub. Tapi bukan berarti Yakub dan Daud ini adalah betul-betul anak Allah. Tetapi itu hanya menandakan bahwa beliau-beliau ini adalah Nabiullah, utusan Allah, wakil Tuhan. Orang yang dekat, orang yang akrab dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya anak. Nah, ini makanya ketika lahir Kristen, ya, mereka dengan modal Lukas, dengan modal pemahaman tentang Matius, kitab tulisan-tulisan orang yang kemudian menuliskan tentang silsilah Yesus yang ujungnya anak Allah. Itulah yang mereka kemudian jadikan alasan. Kambing melahirkan kambing, ayam melahirkan kambing, Allah melahirkan Allah. Padahal konsep orang-orang Yudaism tidak seperti itu adanya. Anak Tuhan bukan berarti Tuhan. Anak dalam arti kata yang dipahamkan oleh orang Yudaism itu adalah orang yang akrab dengan Allah. Orang yang akrab dengan Sang Pencipta alam semesta. Itu disebut dengan anak. Makanya disebut anak-anak Allah. Atau anak-anak Hasem. Itu poinnya. Kemudian, kenapa Al-Quran datang dengan mengatakan lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Kenapa? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah anak Allah. Pembuktiannya kemudian adalah ketika mereka menganggap Yesus itu yang adalah manusia, betul-betul adalah Allah yang nusul menjadi manusia. Ini yang ditepis oleh Al-Quran. Termasuk sekelompok orang-orang Yahudi pada kala itu yang menganggap Esra yang mampu menghafal Torah tanpa ada Torah tulisan dengan sangat cermat dan sangat teliti. Maka mereka orang-orang ini menganggap Esra itu adalah anak daripada Allah. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Nah, istilah Bapa itu adalah istilah kedekatan. Sama ketika orang Islam menyebut bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah
termasuk para nabi-nabinya, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Apakah kemudian Allah berpacaran dengan orang-orang itu? Tentu tidak. Ini adalah menunjukkan kedekatan, keakraban. Jadi ketika orang-orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan El-Eroi, ya, El-Kabir, El-Yasqif, El-Sagil, dan seterusnya El-Qana, itu sama dengan sifat-sifat Allah yang ada di Asmaul Husna di dalam pengajaran Islam. Karena itulah kemudian Islam Tuhannya bukan Tuhan baru. Islam adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan yang sudah pernah mengajarkan ajaran konsep tauhid kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka karena itulah kemudian iman Islam diantaranya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul, beriman hanya kepada satu Tuhan, yaitu Dia yang menuzulkan para nabi dan menuzulkan kitab-kitab suci. Nah, itu yang perlu saya pahamkan kepada sahabat. Lalu kemudian kembali kepada yang tadi. Ketika orang Kristen orang Kristen kemudian muncul dengan konsep yang datang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah konsep Kristen dengan pengakuannya ada anak, ada Bapa, ada Roh Kudus, itu asalnya pengajarannya betul-betul murni dari Yesus? Paling ujung-ujungnya dikatakan, coba ente baca Matius 28 ayat 19, ayat 20. Di situ Yesus mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak mengajarkan tentang Tuhan itu 3 pribadi. Tidak mengajarkan bahwa itu adalah konsep ketuhanan. Cuman mengajarkan, memperkenalkan bahwa bahwa esensi-esensi ini adalah esensi yang berdiri sendiri yang memiliki peranan. Allah sebagai sang pencipta, Yesus sebagai utusan sang pencipta, Roh Kudus sebagai pelengkap daripada ajaran yang akan datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Itu maksudnya, meskipun dalil ini oleh para ahli gospel juga mengakui bahwa itu adalah ayat-ayat sisipan gitu loh. Nah, itulah kemudian sahabat ya, Cetos ya, kenapa kemudian Al-Qur'an menerangkan lam yalida wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan alhamdulillah hari ini semakin banyak Yudaism, ya, para praktisi Yudaism yang mengajarkan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Islam sebut dengan Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ditanggapin. Silakan. Baik, Ustaz. Baik. Baik. Saya ada beberapa ya. Tapi sebelumnya saya boleh tanya, Ustaz. Apakah Islam itu mengakui Yesus adalah Al-Masih atau Mesias ya, Ustaz? Ya, kami umat Islam mengakui bahwa Yesus yang dituhankan oleh sahabat Kristen itu adalah konsepnya yang berbeda, tetapi yang mereka maksud itu adalah esensi Nabiullah Isa alaihissalam. Baik, karena ketika kita bicara Mesias, nah kita harus melihat juga dalam konsep Yahudi ya, Ustaz. Saya bacakan dalam konteks Yahudi. Matius 16 ayat 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Matius 26 ayat 63. Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Markus 12:35. Mohon maaf. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yohanes 11:27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang demikian. Nah, artinya seperti ini. Ketika kita mengklaim atau mengakui Isa adalah Al-Masih atau Isa adalah Mesias itu, berarti kita juga mengakui Isa adalah anak Allah. Nah, itu yang tercatat, yang ada tercatat. Kemudian ketika kita mengatakan konsep anak adalah konsep keakraban sebagai apa? Ini saya tidak melihat ini ada di dalam konsep Islam, Ustaz. Artinya seperti ini. Artinya
saya melihat bahwa umat Islam memposisikan diri sebagai hamba. Nah, di dalam hamba dengan tuan atau pantokratornya atau penguasanya, itu kami tidak bisa melihat adanya keakraban, Ustaz. Misalnya seperti ini, mohon maaf, saya tidak bermaksud ini hanya perumpamaan ya. Misalnya seorang karyawan berangkat kerja jam 7 dan sebagainya, dia tidak akan bisa sampai pada titik di mana dia memahami isi hati dari ownernya. Nah, yang bisa memahami sampai pada titik memahami adalah si anak. Nah, apa yang Tuhan mau? Tuhan menciptakan langit, bumi ini semua, isinya tujuannya cuma satu, supaya kita paham isi hatinya. Itulah kenapa kita diberikan akal dan budi. Bukan sekedar saya takut, saya menghindari apa yang dia mau, yang tidak mau, dan melakukan apa yang dia mau. Tidak. Tetapi kita mau, Tuhan mau kita masuk ke level di mana kita satu frekuensi dengan dia. Paham dengan yang dia suka, akrab dengan dia. Itu tidak akan bisa didapatkan dalam konteks hamba. Itu hanya bisa didapatkan dalam konteks anak. Nah, kita coba lihat di dalam perjanjian lama. Dalam catatan-catatan perjanjian lama, Musa, Daud, Sulaiman, itu mereka memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dalam era Musa, Keluaran 4:22, Ulangan 8 ayat 5, Ulangan 32 ayat 6. Dalam era Daud, 2 Samuel 7:14, Yesaya 63 ayat 16. Mereka semua dan banyak sampai pada kitab Maleakhi. Kalau aku ini Bapa, Tuhan sampai berkata seperti ini, kalau aku ini Bapa, di mana hormatnya bagiku? Kamu ini anak-anakku. Nah, berarti yang pertama, kalau kita mau mendekat dengan Tuhan, kita harus paham dulu bahwa konsep yang Tuhan tawarkan adalah konsep Bapa dan anak. Nah, ini sangat ditentang oleh ikhlas, Ustaz. Sangat ditentang dan sangat berseberangan. Nah, kami melihat bahwa Tuhan itu mau mendekat kepada umatnya, tapi malah ditolak sendiri. Itu dalam sisi perspektif kami ya, Ustaz. Saya percaya Islam punya perspektif sendiri. Tapi dalam perspektif kami, loh, Tuhan mau datang sebagai Bapa. Tetapi kenapa Anda menolaknya? Ini adalah sebuah pertanyaan besar. Kemudian di dalam Musa mereka ini. Nah, itu dalam konteks Bapa, anak yang secara general ya. Karena Tuhan mau kita mengenal. Bisa dipersingkat? Nah, sebentar. Ya, terakhir Ustaz. Ya. Tentang konsep Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Di sini berbeda, Ustaz. Oke, mohon maaf Ustaz. Ini saya harus terangkan Ustaz. Karena saya lihat banyak teman-teman muslim salah memahami kami. Gitu. Nah, saya umpamakan sendiri, sama seperti pikiran saya lahir dari diri saya. Sama seperti kata hati saya lahir dari diri saya. Saya kawin enggak? Kan enggak. Saya enggak perlu kawin untuk suara hati saya lahir dari diri saya. Ide saya lahir dari saya. Tidak. Baik. Itulah putra itu di sini. Oke, baik, silakan. Oke, baik. Sebelum ke Ustadz Juma, untuk majelis Zoom, bahwa tolong mic-nya di-mute dulu. Ini ada dialog antara Ustadz Zulkifli M. Abbas dengan Pak Citos, biar kondusif, tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Dan habis nanti ini yang mau berbicara, nanti kita buka sesi tanya jawab ke dua narasumber. Silakan Ustadz Juma, monggo. Baik. Jadi gini, saya sangat paham apa yang Anda jabarkan. Paham sekali saya. Al-Quran menerangkan Yesus itu bukan anak Tuhan dengan pemahaman yang berasas terhadap konsep Kristen. Maria hamil, melahirkan seorang anak yang bukan manusia biasa, tetapi dia adalah anak Tuhan. Oke? Itu dipahami dulu. Itu yang ditepis oleh Al-Quran. Sehingga dia bukan manusia biasa. Muncullah pola yang kemudian diterangkan sebagaimana konsili tahun 381 yang mengatakan bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Apa asas yang mendasari itu? Asasnya adalah Tuhan menghamili Maria, lahir anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran.
Kalau Nabi Musa, kalau Salomo, kalau Ayub menyeruh Tuhannya dengan sebutan Bapa, itu nggak ada masalah. Al-Quran tidak ribut dengan itu. Kalau kemudian Allah menyebut para utusannya dengan sebutan anakku, itu nggak ada masalah. Al-Quran nggak pernah ribut itu. Yang Al-Quran luruskan adalah pemahaman Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Tuhan punya anak. Maria hamil atas kehendak Tuhan, menghendaki Maria dihamili oleh Tuhan sehingga lahir anaknya. Anaknya pun menjadi anak Tuhan. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Poin pertama. Poin kedua, bagaimana dengan objek, oknum yang kemudian dianggap sebagai anak Tuhan? Apakah dia mengajarkan dirinya anak Tuhan? Tentu tidak. Gospel Markus, Gospel Matius, Gospel Lukas menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Yes. Tapi apakah itu kata-kata Yesus? Bukan. Semua itu adalah kata-kata orang lain. Orang lain yang menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan. Termasuk iblis. Catat itu. Orang lain dan iblis kerjasama menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Dan itu pesan yang Anda imani sekarang. Adalah pesan dari iblis. Yesus selalu mengajarkan dirinya apa? Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia di dalam Gospel Matius. 14 kali di Markus, 27 kali di Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Kurang apa lagi coba? Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Terkecuali seperti dalil yang Anda baca tadi. Apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus mengatakan iya. Karena anak di situ adalah orang yang akrab, orang yang diutus. Dia adalah nabi, dia ada rasul. Makanya ketika saya tanya, apakah Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Anda pasti akan menjawab, tidak. Apakah Yesus berkata-kata atas kehendaknya sendiri, dari dirinya sendiri? Tentu Anda akan menjawab, tidak. Apakah pekerjaan-pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri? Anda pun akan mengatakan, tidak. Apakah mujizat, kemampuan menghidupkan orang mati, orang buta, melihat orang lumpuh berjalan, itu betul-betul murni, 100% berasal dari Yesus sebagai manusia? Anda akan pasti mengatakan, tidak. Artinya apa? Yesus bukan Tuhan. Tapi dia adalah anak manusia yang diberi mujizat. Sebagai utusan, dia adalah Mesias. Makanya Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Jadi yang ditegur oleh Al-Quran bukan daripada orang ini menyebut bapak, bapak menyebut anak, bukan. Tapi yang ditegur oleh Al-Quran adalah Maria melahirkan anak Tuhan. Maria melahirkan Tuhan yang nusul menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Itu yang ditegur oleh Al-Quran. Bahwa yang menjadi manusia itu bukan Tuhan. Bukan inkarnasi Tuhan. Tetapi ciptaan Tuhan yang lahir mujizat tanpa ayah, tanpa adanya sperma, maka manusia itu lahir. Maka Al-Quran menerangkan adalah semisal penciptaan Yesus itu sama seperti Adam. Tidak ada yang istimewa di situ. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Allah menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu. Allah mampu menciptakan manusia tanpa seorang ibu, tapi hanya dengan ayah. Itulah kekuasaan Allah. Jadi konsep yang ditanamkan kemudian anak Allah, Bapa Tuhan kami, itu nggak masalah di situ. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh kaumnya masing-masing. Al-Quran pun menerangkan, aku tidak mengutus seorang rasul kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya dengan istilah-istilah seperti itu nggak apa-apa. Rabbi dalam ajaran agama Islam itu nggak masalah. Tapi yang masalah adalah konsep Tuhan memiliki anak. Itu yang ditegur. Lam yalida wa lam yulad. Silakan. Baik, Ustaz. Saya terpaksa harus mengeluarkan analogi saya. Jika membeli mobil, sertakan ban. Jadi, saya percaya umat Islam itu adalah umat yang adil. Jangankan ini ya, coba Anisa berapa itu? Ayat 3. Itu kalau nggak adil nggak bisa dilakukan. Jadi bagi saya umat Islam itu adalah umat yang adil. Adil itu artinya berada di tengah. Nah,
saya terpaksa mengatakan bahwa Ustadz menutupi kebenaran dalam titik kami. Gini loh Ustadz, Anda mengatakan mana ada klaim Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Nah ini jelas-jelas di dalam Yohanes 10 ayat 36. Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Saya bacakan ya. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku, siapa? Yesus, telah berkata, aku anak Allah. Jadi berkali-kali, mohon maaf Ustadz, pemangkasan dari apa yang kami imani. Dan Anda mengucapkan itu kepada orang lain. Tolong, mulai malam ini dihentikan Ustadz. Karena Yesus sendiri mengklaim dirinya anak Allah. Anda mengatakan, tidak mengatakan dirinya. Interupsi di Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ayat 36. Oh. 10 ayat 36. Baik, nanti kita buktikan. Baik. Sebentar. HR atau admin bisa di share screen ayatnya, ada yang bisa bantu sambil berjalan diskusi, monggo. Silakan Pak Silas. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, bukan hanya Yesus klaim Yesus sendiri. Dalam Lukas 27 ayat 54, malaikat sendiri mengatakan demikian. Malaikat loh yang berkatakan. Kemudian, saya harus menjelaskan apa itu yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 selama satu pasal itu. Jadi bagaimana firman itu yang tadi saya mohon maaf di stop oleh Ustadz Nandi tadi ya. Jadi seperti ini, firman itu di dalam pemahaman di dalam kamus, menurut kamus TER dan menurut kamus itu firman itu adalah pikiran. Kemarin saya udah debat dengan Ustadz Kores, dengan Ustadz Handi juga, firman itu adalah pikiran Allah. Jadi firman itu bukan hanya speech, perkataan, tapi apa yang dalam hati Allah. Kenapa? Perkataan yang ada dalam hati Allah atau suara hati Allah, itulah firman. Jadi firman itu ada dalam hati Allah. Ada, dan firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Jadi perlu diketahui, di dalam pemahaman Allah kami yang satu, di dalam Allah kami yang satu terdapat firman dan terdapat rohnya. Equal dengan manusia. Di dalam manusia yang satu terdapat pikiran dan terdapat jiwa pikiran dan terdapat rohnya. Itulah kenapa Allah harus Tritunggal, karena manusia diciptakan segambar Allah. Terus seperti ini, firman itu keluar, dia lahir dari Allah. Apakah itu berarti bahwa firman itu tidak ada sebelumnya? Itu jelas keliru. Apakah pikiran saya berarti tidak ada sebelumnya? Berarti saya lebih buruk dari orang idiot. Kalau Tuhan pernah sekali tidak punya firman, berarti orang idiot lebih baik. Karena orang idiot punya pikiran walaupun sedikit. Nah inilah pemahaman anak. Dia lahir dari Bapa, bukan karena pernikahan. Itu yang perlu dipahami. Tapi dia lahir. Allah senantiasa melahirkan firman-Nya. Allah senantiasa, itulah kenapa disebut putra. Pikiran Allah, firman Allah, itulah disebut putra atau anak. Bukan dalam konteks kawin. Kawin sama Maria, lahirlah Yesus. Itu ditolak oleh umat Kristen, Ustaz. Jadi jangan memframing kami dari kacamata Islam. Itu total keliru. Jadi ketika kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai ke bawah, di situ dikatakan seperti ini. Ia telah ada segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi, atau oleh perkataan Allah tadi, oleh pikiran Allah tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dia jelas-jelas sudah ada dari sebelum segala sesuatu. Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat dia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Firman atau perkataan Allah atau hikmat Allah atau pikiran Allah tadi datang kepada yang diciptakan. Baru ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia adalah pikiran Allah sendiri, perkataan asli yang disebut sebagai anak Allah itu. Jadi jangan disamakan dengan konsep Islam yang mengatakan bahwa Bapa kawin dengan Maria, terus lahir Yesus. Itu sama sekali tidak ada dalam kamus kami. Oke, saya rasa saya udah
berikan 3 poin tadi. Silakan Ustaz. Baik. Oke. Tadi Anda mengatakan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 10 ayat 36. Coba Anda beli di Gramedia Gospel terjemahan Sleber ya, tahun 2011. Di situ dikatakan, aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Saya akui, Lembaga Alkitab Indonesia banyak menyebut Yesus itu, pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Di mana seperti yang di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat 17, ayat 18, ayat 36, Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 9 ayat 25, termasuk yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 10 ayat 36. Bahkan Yohanes 11 ayat 4 juga demikian. Namun dalil-dalil ini ada kejanggalan. Kenapa saya katakan ada kejanggalan? Karena Yesus menggunakan kata dia, bukan saya. Nah, Yesus di dalam menyebut tentang anak Tuhan, itu seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang lain, bukan dirinya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 36, ini saya kasih contoh aja satu. Dia menyebut sang anak yang datang dari Allah. Jadi bukan anak Allah. Lalu kemudian kalau itu yang Anda jadikan acuan, coba Anda mundur ke ayat 34 di Yohanes 10 itu. Mengapa engkau ingin melempari aku batu? Mengapa engkau tidak terima aku ini adalah Allah? Aku ini adalah anak Allah. Yesus langsung klarifikasi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Bahkan Yesus menyebut dirinya Allah, bukan lagi anak Allah. Nah, Yesus datang menyebut dirinya sebagai Allah di dalam klarifikasinya dia. Semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Musa menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Salomo menyampaikan firman, berarti dia adalah Allah. Rasulullah Muhammad SAW juga menyebut dirinya sebagai Allah. Innani anak Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka yang utusan Allah ini diberi tugas untuk menyampaikan firman Allah. Itu poin pertama. Kedua, ketika Anda mencoba untuk mengaburkan konsep, mengaburkan konsep pagan, Tuhan punya anak, seperti Arius bertunangan dengan Paraksion hamil ketika dia bertunangan dengan Arius, kemudian Plato, kemudian Apollo datang, lahir, kemudian dia menjadi Plato. Sama dengan konsep Kristen. Roh Kudus datang ketika Yusuf bertunangan dengan Maria. Lahirlah Yesus. Sama persis dengan itu. Lalu kemudian, Anda menyebut firman. Firman itu adalah esensi yang ada pada diri Allah. Betul. Umat Islam menyebutnya dengan kalam. Dan itu adalah sifat. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah, apa betul Yesus itu adalah firman? Ini dulu. Apa betul Yesus itu firman? Apa betul Yesus itu adalah sifat Allah yang nuzul unyu-unyu menjadi manusia? Atau Yesus itu pada mulanya adalah firman? Ini harus secara jeli kita menyikapi. Ya, kata pendeta Yusuf harus berpikir dengan kerangka-kerangka yang ada. Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu bermula. Bermula dari mana? Dari perkataan. Apa itu perkataan? Ide, pikiran Tuhan. Apa ada dalil pendukungnya? Yesaya 55 ayat 11. Apa bunyinya? Segala firman yang terlontar dari mulutku, yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepada mulutku sebelum melakukan apa yang aku perintahkan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertanyaan yang muncul kemudian. Kalau Yesus itu datang dari Allah, Yesus itu diakui sebagai firman Allah. Yesus itu diakui sebagai sifat Allah. Yesus itu diakui sebagai ide pikiran Allah. Apakah Yesus loncat keluar dari mulut Allah? Atau Yesus loncat keluar dari vaginanya Maria? Mohon maaf. Ini harus di-clearkan. Supaya kita paham benar konsep kebenaran itu seperti apa. Yesus terlontar dari mulut Allah, sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 55 ayat 11, atau Yesus terlontar dari kelaminnya Maria. Nah ini, di sini harus dipahami dengan betul-betul pemahaman.
Ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 14 adalah endingnya, firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada masalah. Air laut bisa Anda jadikan tinta untuk menulis. Zulkifli dari firman menjadi manusia. Matahari, firman itu telah menjadi matahari. Bulan, firman itu telah menjadi bulan. Alam semesta, firman itu telah menjadi alam semesta. Semua ciptaan Allah itu bermula dari kehendak ide pikiran Allah. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah, itulah yang terjadi. Nah kemudian, apakah bisa dipertanggungjawabkan apa yang saya katakan ini? Bisa. Al-Quran, yes. Kitabnya Anda, yes. Di mana diterangkan itu? Matius 1, Lukas 1. Ayo Anda buka. Bagaimana proses kejadian Yesus? Kita lihat pada mulanya adalah firman. Bagaimana firman itu bekerja? Oh, firman itu datang dari mulut Allah. Dibawa oleh Gabriel. Kemudian disampaikan kepada Maria. Maria, antum akan hamil dan akan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Pada saat Gabriel datang, apakah Yesus sudah ada pada saat itu? Belum. Yang ada apa? Firman. Apa itu? Maria, Allah menginginkan engkau hamil. Apa tanggapan Maria? Mana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Apakah Yesus sudah ada di situ? Belum. Jadi yang diantar oleh Gabriel adalah firman. Bukan Yesus yang diantar. Nanti ketika Maria hamil, barulah janin Yesus ada. Firman telah menjadi janin. Begitu lahir menjadi bayi, firman telah menjadi bayi. Begitu menjadi dewasa, firman itu telah menjadi dewasa. Maksudnya apa? Kehendak Allah agar Maria hamil, agar dia melahirkan seorang anak bernama Yesus, terkabul. Maka Allah mengatakan, segala firman yang terlontar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuinginkan itu terjadi. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itu firman. Yang dibuahkan oleh firman itu ciptaan. Seperti ketika Anda meludah. Apakah ludah Anda itu adalah Anda? Yang keluar dari mulut Allah berupa wujud makhluk itu adalah ciptaan. Nah, itu harus Anda pahami. Jadi konsep ini kemudianlah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Demikian. Silakan ditanggapi. Silakan Pak Cetas. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya yang pertama, klarifikasi Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak Allah. Itu sebenarnya salah. Sekali lagi salah kalau Ustadz mengambil dari terjemahan. Itu. Jadi pertama, Ustadz harus justru mengambil dari OGNT atau maksudnya Greek-nya. Di situ tidak ada masalah, Ustadz. Yesus mengklaim dirinya adalah anak Allah. Di situ secara Greek-nya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah pagan, anak, disamakan dengan konteks Kristen. Ini total Anda keliru. Kenapa? Anggap aja Horus adalah anak dari dewa A, B, C, D, dan C. Itu tidak ada dalam konsep kami, Ustaz. Anak di dalam konsep Bapa, Anak, dan Roh adalah seperti ini. Di dalam diri Bapa, Allah kami, terdapat firman dan rohnya. Sama equal paralel dengan di dalam diri manusia terdapat pikiran, jiwa, dan roh. Pasti Tritunggal, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah yang Tritunggal. Nah, anak inilah atau firman inilah, begitu Allah ada, firmannya langsung ada. Itulah yang disebut lahir. Kita bisa bahas ini, baik itu di Amsal 8, kita bisa bahas. Insya Allah saya siap. Kemudian, jadi tidak dalam konteks pagan. Dewa A kawin dengan Dewa B, kemudian lahir anak yang bernama Dewa C. Itu sama sekali. Bapa tidak melahirkan. Makanya dikatakan bahwa dia, anak yang keluar dari Bapa. Bapa nggak ada yang melahirkan. Nggak ada pria mateng. Nggak ada. Nah, lahir ini dalam artian apa? Begitu Allah ada, lahir firman-Nya. Begitu matahari ada, lahir sinarnya. Begitu matahari ada, lahir panasnya. Begitu Citos ada, lahir pikirannya. Begitu Ustadz Zulkifli ada, lahir pikiran. Itu yang kedua. Jadi jangan disamakan dengan istilah pagan di dalam Yunani. Sama sekali berbeda. Yang ketiga,
firman Yesus itu apa? Jadi seperti ini. Saya melihat Ustadz ini memberikan apa? Ekstrim zoom kepada proses persalinan Maria. Nah, sekali lagi, saya minta teman-teman juga adil. Lihat prainkarnasinya. Yang dibuahkan adalah makhluk. Seperti itu. Yang dilahirkan adalah makhluk. Seperti itu. Kenapa kita harus adil? Kenapa kita harus di tengah? Nah, mari kita lihat. Yohanes 1 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia ini siapa? Ia ini adalah Sang Firman. Jadi Anda tadi menggunakan analogi matahari dan Zulkifli dan Citos. Adakah matahari datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Citos datang kepada milik kepunyaannya? Tidak. Adakah Ustadz Zulkifli datang pada miliknya? Tidak sama sekali. Argumen Anda runtuh saat ini, Ustadz. Anda tidak bisa menggunakan argumen ini lagi. Kenapa? Karena jelas dikatakan, iya, Sang Firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Kepunyaan itu siapa? Yang diciptakan tadi. Dia yang menciptakan, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman. Ia datang kepada milik kepunyaan tadi. Baru di ayat 14 dikatakan, dia menjadi manusia. Sudah, jelas ya. Yang terakhir, saya ingin tanya kepada Ustadz Zulkifli. Menurut Anda, duluan mana Allah dengan firman-Nya? Monggo, silakan. Silakan Ustaz Juma, habis ini Ustaz Juma menjawab, biar agak seru dikit naikkan tensi, tapi tetap santuy, betal aja nanti. Siap. Silakan Ustaz Juma. Baik. Bersemangat mungkin. Jadi Anda kemudian menjadikan Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah firman itu sendiri dengan berdasarkan Yohanes 1 yang bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Yohanes 1 ini. Apakah Anda ingin mengatakan ini adalah firman Allah atau ini adalah sabda Yesus atau ini adalah tulisan Yohanes sendiri? Silakan. Yohanes 1 ayat 1. Tapi mohon pertanyaan saya nanti dijawab ya Ustaz. Duluan mana? Pasti. Yohanes 1 ayat 1 itu equal dengan Wahyu 13 ayat 19. Di situ dikatakan Yesus sendiri mewahyukan kepada Yohanes bahwa dialah firman Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 equal. Yesus benar-benar firman Allah. Saya debat yang pertama kali saya dengan Ustadz, saya sampaikan, jika Anda tidak percaya dengan ini, bagaimana Anda bisa percaya pada, mohon maaf, kitab Anda? Saya ingin tahu, ini firman Tuhan atau sabda Yesus? Itu aja dulu. Yang sabda Yesus, yang langsung directly sabda Yesus ada di Wahyu 13. Wahyu 13. Ayat 19. Oh, mohon maaf. Wahyu 19 ayat 13. Oke, berarti Yohanes 1 ini bukan sabda Yesus. Begini Ustadz, di dalam pemahaman Iya. Silakan Anda bisa. Tapi ya oke. Aku kita udah temenan ya, udah lama temenan. Ya. Jadi gini. Saya selalu bertanya, bagaimana Anda bisa percaya pada Nabi Muhammad? Tunggu dulu. Saya percaya dan Anda ketika bertanya tentang Al-Qur'an, semua isi Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Itu pengakuan iman. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yohanes 1 ini sabda Yesus atau firman Allah? Yohanes 1 adalah perkataan Yohanes. Oke, sudah. Oke, saya jawab jawaban Anda tadi. Sebentar. Mohon maaf, sebentar. Tetapi Yohanes adalah CCTV Yesus. Bukan CCTV Yesus. Dan Anda mengatakan bahwa ini lebih berkapasitas sebagai klarifikator. Ini saya bertanya logikanya bagaimana? Oke, silakan Ustaz jawab dulu deh. Silakan. Oke ya. Jadi ketika Anda mengatakan Yohanes 1 ayat 1 dengan konsep mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oke, saya ikuti alur berpikir Anda.
Kalau Anda mengatakan ide pikiran Allah, pikiran Allah, firman Allah adalah Allah itu sendiri. Islam memahami konsep itu adalah dengan konsep sifat Allah, yaitu al-kalam. Apa itu? Sifat yang melekat pada diri Allah yang berupa kemampuan berkata-kata atau berfirman. Nah, apakah sifat ini bisa menjadi pribadi lain daripada dirinya? Keluar dari dirinya menjadi pribadi lain? Tidak. Dia menyatu dengan dirinya. Yang keluar dari dirinya itu makhluk ciptaan. Mari kita buktikan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah ide, Yesus itu adalah pikiran Allah. Dia adalah ciptaan yang kemudian datang pada dirinya, kemuliaannya itu sendiri. Maka coba kita teropong Yesus. Apakah sebagai ide, kalau benar dia adalah pikiran Allah, apakah sebagai pikiran Allah, dia mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Satu, jawabannya tentu tidak. Apakah Anda mengimani Allah dalam pikirannya tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Tentu tidak. Yesus tidak tahu hari kiamat. Anda katakan dia adalah pikiran, ide Allah. Berarti apakah Anda ingin mengakui Allah dalam pikirannya tidak mengetahui hari kiamat? Gagal sudah Yesus menjadi Allah itu sendiri atau anak Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itu aja dulu poinnya. Ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, faktanya Yesus masih menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Terus sifat Allah yang nusul jadi manusia itu mana? Mana sifat itu? Mana firman itu yang telah nusul jadi manusia? Atau Anda ingin mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu sudah lumpuh total karena kekuasaannya sudah berubah menjadi makhluk berupa Yesus. Tuhan apa yang seperti ini? Coba, Anda mengatakan bahwa Yohanes 1 adalah sebagai acuan. Yesus itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Endingnya di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Tapi ketika dia menjadi manusia, justru dia tidak ubahnya menjadi seperti makhluk lain. Tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan jauh lebih hebat makhluk yang lain daripada dia. Coba, apa buktinya ketika sosok, misalnya kita ambil Bilal, ya Bilal yang dikenal di dalam tarikh Islam, ketika dia dibunuh, apa yang dia katakan? Aku ikhlas, la ilaha illallah, Rasulullah Muhammad SAW. Tuhan Anda, apakah ikhlas? Tidak. Di ujung hidupnya dia teriak, Eli, Eli lama sabaktani. Firman itu mana? Sifat itu mana? Ketuhanan yang dia punya itu mana? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jauh lebih hebat Bilal. Jauh lebih hebat Masyita. Ya. Jauh lebih hebat Nabi Abraham. Ketika dibakar api, dia ikhlas, dia rela, dia tidak menyeru Tuhannya, kenapa kau meninggalkan aku? Tidak. Inilah pembuktian secara logika dan dalil kitab. Yesus itu bukan Tuhan, diluruskan oleh Al-Quran. Lam yalida wa lam yulad. Jadi penganggapan Yesus itu adalah anak Allah dengan dibungkus dengan konsep apapun yang Anda ingin utarakan dibantah oleh kitab Anda sendiri. Demikian. Baik Ustadz, mohon maaf, apakah sudah dijawab tadi? Duluan mana Allah dengan firman? Silakan Ustaz. Oke, dijawab dulu dah. Baik. Di dalam ajaran agama Islam, firman itu adalah perkataan. Perkataan Allah. Nah, perkataan Allah ini berasal dari sifat Allah. Sifat Allah ini adalah al-kalam. Al-kalam ini, apakah dia salah satunya lebih duluan? Apakah Allah dengan sifatnya? Tidak. Tidak ada yang lebih duluan. Sifat Allah ada bersama dengan Allah. Tidak berawal, tidak berakhir. Lalu bagaimana dengan kehendaknya? Bagaimana dengan perkataannya? Ketika Allah berfirman, barulah berfirman. Berarti firman itu lebih belakangan adanya. Ketika Allah tidak berfirman, firman itu tidak ada. Contoh. Apakah alam semesta ini ada
sekekal dengan adanya Allah? Tentu tidak. Apakah matahari ini ada nanti sekekal bersama dengan Allah? Tentu tidak. Alam semesta, segala ciptaan itu ada setelah Allah menghendaki. Berarti perkataannya ketika dia berkehendak barulah perkataan itu diucapkan. Tapi berasal dari sifatnya, al-kalamnya Allah. Sifat al-kalam yang melekat pada diri Allah itulah yang kemudian yang membuat Allah itu berkata-kata. Akibat dari perkataan Allah inilah membuahkan ciptaan. Jadi matahari, jadi terang. Jadi siang, jadilah terang, jadi matahari. Jadilah malam, jadilah gelap, jadilah malam. Itulah perkataan. Jadi ketika Allah menghendaki, Allah hanya mengatakan kun, jadi. Kun fayakun, maka jadilah. Jadi apakah firman lebih duluan daripada Allah? Apakah Allah lebih duluan daripada? Lebih duluan Allah daripada ciptaannya. Dengan memulai dengan berkata. Tapi sifat al-kalamnya Allah itu melekat pada dirinya. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Karena Allah menyatu dengan sifatnya. Bagaimana dengan Yesus? Yesus apakah sifat? Tidak. Yesus adalah makhluk ciptaan yang berasal dari Al-Kalam. Al-Kalam melahirkan kalimah. Kalimah terciptalah makhluk bernama Yesus. Demikian. Silakan, Pak Cetas. Saya akan jawab yang tadi ya Ustadz. Tapi saya mau butuh penegasan yang ini. Tadi Ustadz mengatakan duluan Allah. Apakah benar? Ya. Oke, baik. Jika Allah duluan, ini terus terang, ini sudah ditentang oleh nu.org.id. Pertama seperti itu. Karena di dalam nu.org.id bahkan dikatakan seperti ini. Tidak. Bisa sebentar, ini bawa NU. Boleh saya sharing? Sebentar. Saya sharing linknya. Ustaz. Ya silakan. Enggak, saya screen semua aja. Ini bawa ini. NU soalnya dibawa-bawa. Silakan. Harus nggak boleh nanti ada terjadi apa-apa. NU dibawa-bawa ini live. Silakan. Ini sudah saya kirim, silakan diklik. Saya nggak bisa share screen soalnya. Poinnya apa itu? Terus siapa NU yang NU itu lembaga loh. .nu.org.id ini barusan saya post di chat Ustaz. Silakan penulis di-share Ustaz Kandi. Penulis dan yang bertanggung jawab itu siapa? NU. Sorry. Nahdlatul Ulama. Ulama. Iya, tapi penulisnya siapa? Kok jadi gini, saya tidak bermaksud mengadu Ustadz dengan antar Islam sendiri. Tidak. Oh, enggak, ini lembaga. Bentar Bang Andi, sebentar ini diambil dialih dulu dikit. Dari web yang lu bawakan, ini Bro Citos, statement apa yang lu ingin keluarkan? Baik, yang saya ingin keluarkan adalah yang mengatakan bahwa Allah itu ada duluan. Baru firmannya itu mohon maaf di situ dikatakan bahwa itu mendekati kekufuran. Apa? Kurang lebih seperti itu Bang. Enggak jelas, coba diulang. Jadi seperti ini, bahwa Allah duluan ada ketimbang firmannya itu mendekati kekufuran. Demikian Ustaz. Ini domba satu bertanya aja nggak bisa ini. Jangan dulu. Sebentar Bang Dewa. Berarti di web itu menyatakan bahwa menurut yang lu tangkap firman itu duluan ada daripada ilah gitu ya. Itu di mute itu. Aduh. Ini kok host mana sih? Gitu ya Bro Citos ya. Mungkin bisa dibuka aja deh. Ya, silakan. Jadi dia ini ingin membawa pemahaman Mu'tazilah. Anda harus bisa bedakan ya antara al-kalam dengan kalimat ya. Jangan Anda samakan al-kalam dengan al-kalimah. Oke, baik. Menurut Ustaz, saya masih punya PR ya menjawab beberapa pertanyaan Ustaz. Jadi berarti kalimat dengan kalam ini berbeda ya Ustaz? Al-kalam itu sifat. Saya tidak tahu ini. Bagaimana?
Al-kalam itu adalah sifat Allah. Kalimat ini apa? Al-kalam Gini, itu kemarin adalah sifat Allah. mengutip, bentar Ustaz, saya mengutip perkataan. Oke baik, saya mengutip perkataan Ustadz siapa namanya? Kores Kristus kemarin. Ada gula, ada gula yang tidak manis. Misalnya seperti itu. Berarti Allah bisa ada dong tanpa firman-Nya. Demikian. Nah, ini paralel dengan yang Anda sampaikan, duluan Allah dengan firman. Kalau di dalam kitab kami jelas bersama-sama dari awal Yohanes 1 ayat 2. Oke, kita dapat ini ya kata-katanya. Ini dari At-Tabari. Dari At-Tabari dalam kitab At-Tafsir fi Ma'alim Ad-Din, halaman 149. Kita lihat apakah sesuai dengan yang lu bilang. Maka tidak diragukan bahwasanya orang yang menyangka bahwa Allah punya awal mula, muhdats, dan bahwasanya sebelumnya ia tidak tahu, dan bahwa firman-Nya adalah makhluk, sebelumnya, dan sebelumnya Allah telah ada tetapi tidak berfirman, maka sesungguhnya orang itu lebih pantas terhadap kekufuran dan hilang nama iman darinya. Ini At-Tabari ini bisa dilihat. Sebentar yang lain. Kesimpulan lu dengan frasa dalam kitabnya Imam At-Tabari ini apa? Maaf, ini dengan Bang Kores ya atau bukan? Ini gua ngambil alih moderasi karena lu bawa Nahdlatul Ulama yang mungkin penafsirannya akan sedikit misleading gitu. Kalau misalnya nggak ngerti mengenai Mu'tazilah dan Ahlul Sunnah. Saya tidak mau dikira saling menabrakkan. Ya sudah. Oke. Menurut lu ini apa? Karena ini nggak ada yang bertentangan dengan statement Muslim yang ada di sini. Coba Bang Kores dibuka dulu deh. Itu tuh. Zat Allah. Coba di scroll ke bawah lagi. Ini yang ada kata-kata kekufurannya yang itu toh. Oh iya. Nggak usah di scroll itu toh yang ada kata kekufuran yang itu toh. Nah, silakan dibaca. Bahwa sebelumnya Allah telah ada tetapi tidak berfirman. Maka semuanya orang itu lebih pantas kepada kekufuran, Bang. Dan hilang nama iman darinya. Kalau saya menerjemahkan dari perkataan Ustaz tadi, Allah duluan. Nah, itu maaf, menurut NU bertentangan. Gitu, Bang. Itu tidak berfirman. Bentar Ivan bilang nggak apa-apa. Ini Guru Dazima tentunya bisa bisa meluruskan yang dimaksud. Ya, silakan kembali ke Guru Dazima dan Bang Handi. Tafadhol. Jadi Makasih. gini, saya sederhana saja sebenarnya. Anda tidak memahami antara kalam dengan kalimah. Itu poinnya. Ya. Kalam itu adalah sifat Allah. Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Sementara firman itu adalah buah daripada kalam. Contoh nih saya katakan kepada Anda. Pada diri Anda itu ada mulut. Mulut Anda merem atau apa? Mulut Anda itu mingkem. Mingkem. Ya bukan merem ya, mingkem. Apakah di situ ada perkataan? Itu aja dulu supaya Anda paham gitu loh. Anda punya mulut nih. Saya jawab tapi Anda tidak berbicara. Boleh, silakan. Ya, saya jawab. Meskipun saya screen ditutup aja. Hah? Gimana? Saya screen ditutup aja. Iya, silakan ditutup. Tutup aja. Udah clear ini. Ya, lanjut. Jadi gini Ustaz, meskipun mulut saya diam, tetapi pikiran saya nggak bisa diam Ustaz. Pikiran saya terus. Nah, sekarang yang perkataan itu yang mana? Ketika Allah berfirman seperti apa jadinya? Keduanya. Seperti apa? Coba Anda berkata. Saya minta Anda berkata. Anda punya pikiran, oke. Coba Anda berkata sekarang. Saya di dalam hati, saya pun sampai saat ini tetap berkata. Sebelum Ustadz berbicara kepada saya, Ustadz sudah memilah dalam hati. Oke. Tapi ketika Anda menginstruksikan, dengar. Oke, itu sifat Anda. Coba. Sifat saya berarti yang berbicara di dalam hati saya itu sifat saya, bukan saya. Loh, itu kan sifat berarti Anda. Sifat itu adalah Anda sendiri. Lah berarti kalam. Berarti kalam itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Itu adalah sifatnya. Sifatnya. Kalam bisa lebih
terakhir daripada Allah. Kalau kalam adalah Allah. Anda tadi mengatakan demikian. Di Loh, dalam yang saya maksud itu adalah firman. Allah bersama-sama. Anda bertanya tentang firman, bukan kalam. Makanya saya katakan, coba Anda belajar dulu membedakan antara kalam dengan firman atau perkataan. Saya catat ya Ustaz. Saya catat firman, kalam dengan firman ya. Ya. Menurut Ustaz perbedaannya apa? Ya jelas beda lah. Sekarang Tadi udah dijelaskan itu. Menurut Ustaz perbedaannya apa? Kalam dengan firman. Silakan. Kalam itu sifat. Oke. Ya. Perkataan itu adalah hal yang diakibatkan oleh sifat. Sekarang batu tidak memiliki kalam. Bisa enggak batu itu berkata? Tidak. Ayo. Bisa enggak? Oke. Berarti firman itu bukan sifat ya Ustaz? Bukan. Firman itu bukan sifat. Firman itu adalah perkataan. Bedanya dengan qadarullah apa? Beda. Sekarang gini, ada firman, ada kalam, dan ada qadar. Apa kehendak Allah? Iya enggak? Ada enggak? Betul kan? Di dalam Islam ada kehendak Allah juga. Dengar dulu. Kalam itu sifat. Sifat itu adalah hal yang melekat pada diri Allah. Itu adalah pikiran Allah. Sementara firman itu adalah ucapan Allah. Bisa nggak Anda bedakan di situ? Nah, saya tanya Ustaz. Di dalam hatinya Allah tidak bisa berucap gitu Ustaz. Bisa, karena dia punya kalam gitu loh. Lah, berarti kalam itulah isi hatinya Allah atau pikiran Allah. Kalam itu yang menjadi manusia Ustaz. Nah, sekarang coba Anda. Jadi pada awal Allah bersama dengan kalamnya. Nah, sekarang Allah bersama dengan kalamnya. Sekarang saya tanya Yohanes kepada 1 Anda. ayat 2. Dari tadi Anda bertanya terus. Sekarang giliran saya bertanya. Ya, Malaikat Gabriel datang kepada Maria itu karena Gabriel mendengarkan hati Allah atau mendengarkan firman Allah? Mendengarkan firman Allah. Nah, apa yang dia dengarkan di situ? Pikiran Allah atau ucapan Allah? Gabriel diutus kepada dia Maria. Mendengar ucapan Allah. Oke. Ya, Berarti bukan dalam hati Allah kan? Loh, tapi di satu sisi Allah juga bisa berkata-kata di dalam hatinya, Ustaz. Iya, saya Jadi tahu. Saya ngerti. gini, Anda bisa berkata-kata di dalam hati Anda, tapi orang lain nggak bisa tahu kan apa yang Anda pikirkan. Soalnya Anda memisah antara firman dengan kalam. Oh, Bagi jelas. saya, firman itu dua arti. Oh, tidak. Tidak. Dan dalam hati. Tidak. Anda coba Anda definisikan firman itu menurut bahasanya coba. Firman itu itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Indonesia aja, firman itu perkataan, Ustaz. Oke, dan perkataan itu bisa dua, dalam hati dan diucapkan. Oke. Nah, dalam hati sekarang, itu yang disebut pikiran. Sekarang bersama-sama ketika perkataan itu ingin disampaikan kepada manusia, seperti apa Allah melakukannya? Dalam hati? Dia mengucap. Nah, ucapan itulah firman. Ucapan itulah firman. Sama. Betul, firman. Di dalam hatinya itu juga firman, Ustaz. Di dalam hati, kan? Iya, ya, sekarang Ustaz berkata-kata dalam hati atau bukan? Itu Ustaz berfirman atau tidak dalam hati? Kan Ustaz berfirman dalam hati. Oke, saya bisa berkata dalam hati. Tapi ketika saya menginstruksikan sesuatu kepada orang lain, apakah dengan hati? Oh ya, tidak. Nah, dari hati, itulah yang dimaksud firman. Yang terlontar dari mulutku, itulah yang dimaksud dengan firman. Yang ada di dalam diri saya itu namanya kalam. Itu sifat. Lah, ini yang membedakan. Jadi, sebentar. Sekarang kalau Anda mengatakan kalam itu adalah firman itu sendiri, berarti sifat saya yang berubah menjadi Yesus gitu. Berarti sifat Allah berubah menjadi Yesus gitu. Sebentar, saya ambil alih dulu ya. Sebentar, Pak Citos. Saya ambil alih dulu ya, mohon maaf ya. Tadi, nggak apa-apa. Jadi begini, Pak Citos. Sebentar. Bang Citos tadi kan udah menanyakan ke Bang Juma. Bang Juma udah bertanya. Bang Juma, bukan saya mengajari bertanya. Duluan mana sih? Menurut Anda itu Allah dan firman itu duluan mana, Pak Citos? Halo? Duluan mana? Dalam Yohanes 1 ayat 2.
Ya, duluan mana? Ini di dalam kekristenan, dalam Yohanes 1 ayat 2. Ya, duluan mana? Menurut Anda? Baik, saya buka Biar dulu adil. ya. Biar adil Ya. gitu loh. Ya, Yohanes monggo. 1 ayat 2. Bentar. Kita udah pernah debat untuk masalah ini ya Ustaz tadi. Ia pada Iya. mulanya bersama-sama dengan Allah. Alias Allah dengan firman-Nya itu bareng. Nah, Oke. yang bareng dan sama-sama ada bersama dengan Allah, itu pasti Allah. Ya, Karena Allah pertanyaannya, Bang Juma, duluan mana Allah daripada firman itu? Pertanyaan yang sama dibalikan ke Anda gitu loh. Oh ya, sudah saya jawab ya Ustaz. Kalau menurut Bang Suma kan duluan Allah dulu. Iya, menurut Anda? Menurut saya bareng. Bareng artinya, kalau bareng, ya, malaikat Gabriel membawa Allah bareng masuk ke kandungan Maria gitu ya. Itu kan sudah masuk ke nusulnya Bang Handi. Ayo Kok dibelokkan sih? Kita Konsisten kan dong. lagi bicara Allah Enggak. dengan Nggak bisa, harus firman-Nya. konsisten. Konsisten bro, Anda kan bareng nih. Jadi Allah dengan firman-Nya itu bersama-sama dibawa oleh Gabriel masuk ke kandungan Maria kan gitu. Bareng loh. Kayaknya ini udah keluar konteks deh Ustaz Andi. Nggak keluar Come on. konteks, justru saya nangkep ini Lu nggak bisa pembicaraan. jawab itu. Bang Lu Andi, nggak bisa Bang Andi. jawab pertanyaan. Ya, Biarkan betul. sama Ki Juma saja Bang Andi. Silakan. Baik, saya kembalikan ke forum. Makasih Bang Juma, sorry. Atau mau Bang Mahdi aja yang maju. Sebentar Ayo yang lain. Bang silakan, Juma, ayo. Sebentar, Gua Bang. ajarin lu cara logika lu. sebentar Ya, Bang Dewa. mohon aku belajar. Sebentar. Hamba Bang Juma, belajar lanjut, lagi, Bang Juma. Mahdi. Oke, jadi gini Bang Cetos, dalam konsep Islam, Ya, baik. Allah itu adalah esensi yang memiliki sifat kalam. Sifat kalam ini seperti layaknya manusia memiliki kemampuan berkata. Nah, saya sebagai pimpinan di rumah misalnya, saya memiliki kemampuan berkata. Dan orang-orang rumah itu bisa tahu apa yang saya kehendaki ketika saya dengan sifatku itu bekerja. Apa itu? Mohon maaf Ustaz. Di tempat saya ini agak deras. Mohon maaf agak keras dikit Ustaz. Waduh, ini udah full suara saya nih, masih di kantor pun. Saya sudah maksimalkan juga sound saya ini masih kurang keras, mohon maaf. Oke. Saya udah masih di kantor soalnya. Jadi gini, Baik. saya sebagai orang yang memiliki sifat, ya, sifat saya itu adalah mampu berkata. Saya menginginkan orang yang ada di dalam kekuasaan saya itu melakukan apa yang saya perintahkan, apa yang saya mau. Maka kemudian keinginan saya melalui sifat saya, kemampuan saya berkata-kata. Saya berkata-kata. Nah, perkataan saya misalnya, saya mau pakai sepatu, saya mau beli sepatu, tolong belikan saya sepatu. Kata tolong belikan saya sepatu itu adalah firman. Sepatu itu adalah akibat daripada firman saya. Terlontarnya kata tolong belikan sepatu karena pada diri saya ada sifat yang mampu melontarkan perkataan itu. Itulah kalam. Menyebabkan firman itu ada. Maka saya katakan Allah dengan kalamnya lebih dulu ada daripada perkataan. Gitu loh. Pak Ustadz, duluan siapa Ustadz? Pikiran Pak Ustadz dan Pak Ustadz duluan mana Pak Ustadz? Nah sekarang saya tanya, sebelum Anda bertanya, tolong yang lain diam. Yang tadi saya ingin tanya kepada dia. Sebelum Anda bertanya kepada saya, duluan mana ide yang ada muncul di otak Anda atau perkataan Anda? Sama-sama Pak Ustadz. Masa iya? Iya. Yang jujur dong. Iya, Jujur. sama-sama. Duluan mana terolah di dalam otak Anda dengan yang terlontar dari mulut Anda? Yang terlontar dari hati yang saya jujur. tidak. Masa ngawur Anda? Begini Pak Ustadz, yang terlontar dari perkataan saya dalam bentuk suara sonik tidak pernah berubah dalam pikiran saya. Pikiran saya A, terlontar A, kecuali berubah baru bisa dibedakan. Nah, duluan Jadi mana? Saya tanya, duluan mana? Duluan Jadi- mana muncul dalam diri Anda daripada Anda berkata-kata? Duluan mana? Pikiran saya Jujur dong. nggak bisa dipisah Saya dari kata-kata, tanya, Pak Ustadz. itu pertanyaan Anda yang saya dengarkan di kuping saya, duluan mana saya dengarkan perkataan Anda itu daripada muncul dalam otak Anda? Duluan mana? Bersama-sama Pak Ustadz. Hah?
bersama-sama. mungkin. Oke. Ketika Anda ingin bicara, Anda membuka mic. Jangan Itu kan Anda udah nipu diri ketahuan. Anda. Ini Ya, Pak oke, Ustadz, oke. Pak Oke, kita, Ustadz, mohon maaf, kita kembali Pak ke topik aja deh. Ustadz Kita memisah. kembali ke topik aja deh. Sebentar dulu, saudara-saudara semua yang ada di sini, biarkan dulu Bang Juma menyelesaikan dengan Pak Citos. Habis ini akan kita lanjut ke diskusi berikutnya. Oke, silakan Pak Citos dibuka Oke. mainnya dengan Bang Juma. Ya, Diselesaikan ya, dulu. terima kasih Bang Andi. Terima Ya, kasih. silakan. Closing statement ya, Baik. closing statement. Bang, Ya, monggo. Bang Suma, memang. Oh, wah, closing statement. Aku masih pengen ketemu Bang Suma. Kangen saya. Sebulan masih nggak mau ketemu. lanjut? Bang Ya, Suma, saya kasih mohon maaf, waktu, ini saya terakhir. kasih Yes, waktu. terakhir saya tanya Bang. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, baik. Oke, Aduh, itu closing contoh yang statement. tadi ya. Terima kasih kepada sahabat saja yang bertanya tadi. Itu contoh. Sebelum Anda bertanya kepada saya, pada diri Anda ada sifat mampu bertanya. Sifat itulah yang disebut kalam. Pertanyaan Anda baik, itu Ustaz. muncul dari Saya situ. mulai paham. Pertanyaan itu adalah firman, Ya, perkataan. saya mulai paham. Jadi menurut dalam kacamata Islam ya Ustaz, kalam itu adalah sifat Allah. Ya, Dan firman itu adalah perkataan Allah. Gitu ya Ustaz. betul. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam surat apa ya? Sebentar. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka itu terjadi ya toh Ustaz? Betul Ya. kan? Nah, kata kehendak di situ itu namanya kan qadarullah misalnya kayak gitu. Qadar. Nah, itu kata kodo itu saya buka di korpus Quran ya. Itu artinya to judge or to decree. Ya toh? To judge or to decree. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang bisa memutuskan kalau dia sendiri dari awal nggak punya firman? Maksudnya Anda? Allah kan sudah punya kalam tadi, sudah punya sifat. Silakan. Allah kan sudah punya sifat. Loh, firman berarti kalam itu kata-kata kan? Firman itu Ustaz? sifat. Apa kalam itu sifat? Loh, kalam itu bukan kata-kata berarti? Sifat inilah yang melahirkan kata-kata. Berarti kalam sendiri bukan kata-kata ya. Sebentar saya cut dulu deh. Ini udah ulang-ulang, netizen nanti bosen. Tadi Ustadz Juma udah menerangkan sedetail mungkin. Sebenarnya Anda cuman Bang Iya. Handi, Iya. Anda hanya ingin sembunyi, Yesus itu bukan kalam. Yesus Betul. itu adalah produk dari kalam. Paham itu? Kalau Ya. misalnya dia produk dari kalam, tentu tidak ada Yohanes 1 ayat 11, Ustaz. Nah, pertanyaannya apakah Yohanes 1 itu firman Allah? Dalam keimanan kami itu termasuk tulisan-tulisan suci, gitu. Iya. Jadi Anda harus bisa mau Anda membedakan tulisan-tulisan suci boleh. keimanan Kristen dan keimanan Muslim. Dalam keimanan Muslim, firman Allah adalah yang disampaikan oleh Jibril. Itu. Nah, Ya. di dalam keimanan kami ada yang disebut tulisan-tulisan suci yang diilhamkan oleh Tuhan. Nah, perbedaannya di situ, Ustaz. Nah, jelas Yohanes adalah CCTV-nya Yesus yang melihat Yesus sendiri. Jadi dia apa yang dia sampaikan termasuk pewahyuan di dalam kitab Wahyu. Yesus mengklaim dirinya firman Allah sendiri. Yesus berkata, "Aku bagaimana tidak berkata-kata dari diriku sendiri." Anda meragukan itu? Yesus berkata, "Aku kali tidak Anda meragukan itu. berkata-kata Mohon, dari Pak, diriku malam sendiri." ini tetap ya. Baik. Sekarang coba kita buka Efesus. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran. Atau dia Cuman gini. utuli ya? Sebentar. Enggak begini, Pak. Enggak, Suara Anda itu robot. Saya enggak ada P6 sejak awal. Suara Anda robot, Pak Citos. Suara Pak Citos robot. Enggak kedengaran dengan baik, Pak Citos. Jadi kedengarannya enggak. Jadi bukan baik. firman Tuhan, tapi tulisan-tulisan suci. Iya, udah jelas tadi itu. Tulisan suci.
Begini aja, ini nggak udah panjang Pak Citos. Silakan Anda Yohanes simpulkan CCTV-nya saja. Yesus. Ya, disimpulkan saja, nanti Banyuma simpulkan juga. Karena udah signal Anda. Ya, silakan. Intinya gini, Ustadz Zuma. Yang pertama ya Ustadz Zuma. Yang pertama, saya minta izin video-videonya hamba upload ya Ustadz di channel saya, namanya Citos Apologate. Maaf ngiklan. Wow. Silakan. Dan untuk Bang Yans, untuk Bang Mahadewa yang saya hormati, yang luar biasa, itu moga-moga kita ada waktu ya Bang untuk kita ya ngobrol lah, chit-chat. Saya nggak suka yang berantem gimana. Itu Ayo, mohon maaf, kalau bukan mau cerita ngobrol saya. ayo. Kalau mau Habis ngobrol ini, ayo. habis ini. Pakai Habis ini. logika. Kalau saya mau pakai logika, nggak usah pakai Ya, habis ini. dalil. Habis ini Pak Citos dengan Mahadewa di room diskusi 1. Tutup dulu Silakan. Bang Andi, tutup dulu. Nah, silakan. Habis ini Pak Citos sudah kesimpulan apa belum? Apa masih mau? Belum. Ya, silakan. Tapi kalau Saya kasih waktu 2 menit. Ya, baik 2 menit. Kalau statement 2 menit. Dikit ya, interupsi dikit boleh nggak? Bapak ini, Bung, Bapak Citos ini tahu nggak? Yuhanna itu ya di dalam Al-Muqaddas itu berbunyi al-awwalu kalimat, bukan al-awwalu kalam. Jadi salah itu argumen Bapak tadi. Saya bisa kasih tunjuk ke Bapak di sini. Jadi yang dimaksud kalimat itu adalah perkataan. Itu bahasa Arab atau bahasa Greek, Bang? Bahasa Arab. Ini Al-Muqaddas yang dipakai oleh orang-orang Arab. Bukan al-awwalu kalam. Bentar. Injil Yohanes itu bahasa apa, Bang? Ya Greek memang. Nah. Tetapi kan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga Ibrani. Sepertinya umat terjemahan itu kan Kristen ya, Bang? Iya, tapi Bapak kan bahasa Indonesia Bapak pakai sekarang. Iya, Bang. Iya, makanya saya kasih tadi referensi 1 dari Al-Muqaddas. Karena yang namanya kalimat, kalam, jumlah itu beda. Kalau jumlah itu perkataan-perkataan. Kalau kalimat itu satu perkataan. Nah, kalau kalam, nah itu tadi melekat kepada sifat daripada Allah gitu. Makanya di dalam 1 Yohanes itu, di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi kalimat. Kalau diperkenankan saya kasih tunjuk di sini. Tapi tunjukin aja, tunjukin buktinya, tunjukin. Enggak apa-apa. Sambil saya belajar. Baik. Bentar. Ini nanti lu sama gua nanti kita nunjukin. Nah, tapi sebelum ke sana Gurunda Zuma sama siapa Bro Citos closing dulu. Closing dulu, betul. Oh ya udah, oke. Maaf ya. Beres itu baru. Yuk, silakan Bro Citos closingnya. Berapa menit Bang Andi? 2 menit. 2 menit silakan Bro Citos. Oke, baik. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa? Karena firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Jadi menurut definisi Thayer dan menurut definisi Strong, firman, logos itu adalah pikiran Allah sendiri. Pikiran. Jadi jelas Allah bisa berkata-kata dalam hati, dan itu juga disebut firman. Dan Allah juga bisa berkata. Nah, yang dalam hati itulah yang disebut pikiran. Itulah kenapa dia bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Dan pikiran Allah pasti Allah. Itu yang pertama. Dan pikiran Allah itulah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Mau dibantah dengan ABCD, tetap aja dia datang kepada milik kepunyaannya. Mungkin kita harus membaca Yohanes 1 secara full. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Wahyu 19 ayat 13 atau Wahyu 13 ayat 19, saya lupa, bisa bolak-balik. Yesus mengatakan dirinya adalah firman Allah. Jadi Filipi 2, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Kali untuk cukup menentukan posisi kita. Harusnya kita cukup, Bang. Silakan. Cukup. Makasih Bang Citos atas closing statementnya. Ya, Bang Zuma, silakan. Ya, Bang. Saya upload di tempat saya. Terima kasih, Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa. Jangan kemana-mana dulu. Habis ini sebentar ada informasi buat Anda. Stay dulu sebentar. Silakan Bang Zuma, closing statement. Baik. Terima kasih. Jadi ending daripada paparan Saudara Citos itu arahnya ujung-ujungnya adalah keajaran pagan.
Kenapa saya katakan pagan? Karena itu tadi, Tuhan datang dalam rupa manusia, disalib untuk menebus dosa manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian, kaitannya dengan pengakuan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Itu tidak masalah. Islam tidak ribut dengan itu. Firman menjadi manusia, oke. Firman menjadi matahari, oke. Firman menjadi apapun, oke. Kenapa? Karena Allah ketika menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan kun. Arti dia cuma berkata, jadi. Allah berkata, hamillah Maria, hamil Maria, jadi manusia anaknya. Yang masalah kemudian adalah ajaran pagan yang kemudian mengangkat manusia yang dilahirkan tanpa ayah ini menjadi Tuhan dengan embel-embel. Ide Tuhan adalah Tuhan, firman Tuhan adalah firman Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri, pikiran Tuhan adalah pikiran Tuhan itu sendiri. Sementara yang dikatakan pikiran Tuhan menjadi manusia ketika dia menjadi guru bagi kaumnya, dia mengajarkan dirinya apa? Yohanes 17 ayat 7, mereka murid-muridku semuanya sekarang tahu bahwa apapun yang ada pada diriku itu semuanya berasal daripadamu. Kalau Yesus itu adalah pikiran Tuhan yang menjadi manusia, tidak ada kata mo. Yesus tidak akan mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak akan mengatakan itu. Kenapa? Yesus tidak akan klarifikasi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia boleh mengaku sebagai Allah. Yesus tidak akan mengatakan itu. Dan Yesus tidak akan mengajarkan 30 kali di Injil ini, di Gospel ini, 17 kali di ini, 27 kali mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Kalau dirinya adalah Allah itu sendiri, pikiran Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Sekali lagi saya mengatakan, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah ciptaan Allah, dia adalah utusan Allah, dia adalah pesuruh Allah, dan tidak ada satupun di antara muridnya yang pernah mengajarkan tentang kekristenan, terkecuali melalui kitab-kitab yang kemudian dikatakan tulisan-tulisan suci, yang kemudian ketika ditanya apakah itu firman Tuhan? Bukan, tapi itu adalah tulisan-tulisan suci. Dari sini ini muncul pertanyaan. Dari mana Anda bisa mengatakan itu adalah tulisan suci? Sementara ternyata itu bukan lontaran dari lisannya Yesus sendiri. Sementara Yesuslah yang menjadi sumber. Dialah jalan, dialah keselamatan, dialah hidup. Ternyata lebih diutamakan pengajaran orang lain daripada pengajaran Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya, Yesus bukan pikiran Tuhan yang menjadi manusia. Tapi Yesus adalah ciptaan Tuhan, adalah makhluk Tuhan yang berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu sendiri muncul akibat Tuhan itu memiliki kalam. Ada sifat yang di dalam diri Allah yang ketika dia ingin menciptakan, dia cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Jadi adalah salah total ketika dikatakan Yesus itu adalah kalam yang menjadi manusia. Salah total. Yang ada adalah Yesus itu adalah firman yang nuzul, yang menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang benar. Jadilah terang, jadi matahari. Kalau didefinisikan sama seperti Yohanes ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sama ketika dikatakan firman itu telah menjadi matahari. Berarti Yesus kedudukannya sama dengan matahari. Dia adalah makhluk yang tercipta akibat daripada sifat yang melekat pada diri Allah yang disebut dengan kalam. Sifat kemampuan Allah berkata-kata. Lewat perkataannya Allah, dia itulah yang menciptakan alam semesta ini termasuk Yesus. Demikian. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi diskusi santai antara Bapak Citos dengan Ustadz kesayangan kami, Ustadz Zulkifli M. Abbas Pro Makassar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya, tentu dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Handi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ivan Villa, dalam sesi kali ini kita akan berikan bonus untuk Bro Citos. Bro Citos masih ada di sini ya? Masih Bang. Cakep. Ya, nih pakar-pakar bahasa Yunani dan Ibrani kami sudah ada di sini. Bang Citosnya masih rajin chat itu, Bang. Iya, cakep. Ya. Tadi ada Kristen satu, mending pindah ke